اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwah masyayikhina qulun hadratul syekh. As'aluka al-karamata wal barakata alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana malam hari ini malam pengajian kita tidak berhadir hadir. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat mendorong untuk kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan malam ini kita sudah berada di bulan Maulid. Jadi mana yang pernah saya sampaikan, kita 3 bulan ini terus-terusan ya dianjurkan, diperintahkan untuk bersyukur nikmat. Yang pertama dengan nikmat umur kita sampai lagi pada tahun baru Hijriah. Yang kedua kita kemarin bersyukuri 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga bersyukuri nikmat, menyatakan nikmat, syukur nikmat kepada Allah itu dengan dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat yang Allah istimewakan kita. Kenapa? Umat satu-satunya umat yang tidak pernah, artinya disumpahin oleh nabinya adalah umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad satu kebaikan dibalas 10. Umat Nabi Muhammad tambah lagi bonus, ada bulan-bulan Rajab untuk kebaikan dibalas 70, ditambah lagi bonus bulan Syaban untuk kebaikan dibalas 700, bonus lagi diberi yaitu pahala, yaitu satu kebaikan dibalas 1000 sampai tidak terhitung banyaknya. Maka inilah tanda bahwa umat Muhammad umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat dahulu orang kalau sudah meninggal dunia nggak ada hubungan lagi dengan yang mati. Tapi umat Nabi Muhammad masih diberi kesempatan bagi orang yang sudah meninggal dunia untuk ditambah kebaikannya dan dikeruk habis dosanya oleh yang hidup. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasilah ngaji yang luar biasa, ganjarannya besar sekali. Mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapak kita tiap Jumat, tiap hari Jumat berkurang. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mana umat Nabi Muhammad Allah diperintahkan, yaitu oleh nabinya, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah oleh kamu sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya maghfiratun, bahwasanya sholawat kamu kepadaku itu diampuni dosa. Ditunubikum, kepada dosa kamu.
Jadi di mana membaca salawat kepada Nabi 1 kali dikasih rahmat 10 kali, kemudian ditulis kebaikan 10 kali, diampuni dosa 10 kali, yaitu dengan membaca salawat 1 kali. Qala ba'du sahabat, telah berkata sebagian sahabat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW, sallallahu asran liman shalla alaika marratan wahidatan. Allah memberikan rahmat 10 kali kepada orang yang membaca salawat kepada engkau 1 kali. Hal zalika liman kana hadir qalbi, itu ganjaran yang 1 kebaikan dibalas 10, satu rahmat, 1 kali salawat dibalas 10 rahmat oleh Allah, ditulis kebaikan 10, dihapuskan kesalahan 10. Liman kana hal zalika, apakah yang demikian? Liman kana hadirul qalbi, bagi orang yang hadir hati. Oh lah, kata Nabi, lah tidak. Jadi salawat itu nggak harus khusyuk. Itu biar lidah membaca salawat, hati hingga khusyuk, tetap Allah berikan 1 kali salawat 10 lipat ganda, 10 kali rahmat, 10 kebaikan, dan 10 artinya kesalahan dihapuskan oleh Allah. Qala bal huwa likulli musallin alayya, tidak harus khusyuk, itu bagi setiap orang yang membaca sholawat kepadaku. Gopilin, yang gopil artinya enggak khusyuk, hati kemana-mana. Wa yu'tihillahu, Allah berikan kepadanya amsal jibal, seperti besarnya gunung. Kemudian apalagi wal malaikatu tad'u lahu, dan malaikat mendoakan buat orang yang membaca sholawat kepadaku. Watastanfirunahu, dan Allah membacakan istighfar, mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang membaca salawat kepadaku. Amma idza kana hadirul qalbi, adapun bagi orang yang hadir hati, khusyuk waktu sholati, waktu membaca salawat alayya kepadaku, itu malah layak lamu qadra zalika, tidak ada yang mengetahui ukuran daripada itu pahala illallah, hanya Allah. Nah, itu ya sholawat. Jadi kita mendorong, kenapa? Sholawat itu akan menjadi pembelaan hukum kayak gimana, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia itu syafaat ya berlaku, artinya syafaat Nabi kepada orang yang membaca sholawat di dunia ini tidak akan Allah berikan kesulitan. Dan sholawat dan istighfar yang sering berulang kali saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa satu-satunya sholawat dan istighfar salah satu amalan yang tidak ada yang kaitannya dengan bukan hanya pribadi saja, tetapi keluarga, lingkungan akan dipelihara dari segala macam bencana, termasuk akan dipelihara daripada segala bencana ekonomi. Kenapa seperti itu sampai sedemikian rupa? Karena nabinya adalah nabi yang dicintai oleh Allah. Ya, maka oleh karena itu di mana kita ini dianjurkan membacakan sholawat. Lebih daripada kapan yang lebih utama sholawat dibaca, aksiru minas sholati alaya yaumal jum'ati, perbanyaklah daripada sholawat kepadaku pada hari Jumat, walailata jum'ati, dan malam Jumat. Awan pahala zalika, siapa orang yang memperbuat demikian, yakni membaca sholawat malam hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat, kuntulahu, adalah aku syahidan, akan menyaksikan, wasyafi'an, dan akan memberikan syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi untuk kenapa ini salat dan istighfar selalu, artinya saya dorong, karena salawat itu adalah yaitu salah satu amalan yang punya pengaruh dengan pada orang lain. Akan Nabi pernah mengatakan, dalam Allah berfirman dalam hadis kutsinya,
inni lauhimmu azaban ala ahli ardi. Aku hendak menuju bencana pada ahli bumi. Faiza ro'aitu, tiba-tiba aku lihat ila umari buyuti, kepada orang-orang yang meramaikan rumahku. Jadi yang dipandang oleh Allah itu yang pertama adalah masjid, sholat, majlis salim, wal mutahabbina fiyya, dan masyarakat kompak cinta karenaku, wa mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar, dan Allah pandang orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur, jadi menjelang waktu subuh itu istighfar. Maka karena ada kaitannya dengan masalah artinya kehidupan kita, yaitu dengan bakti terhadap orang tua, kesempatan istighfar itu dibacakan astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim waladaya. Jadi kita walaupun nggak punya amalan apa saja, misalnya amalan atau yang sebetulnya istighfar dan sholawat, ini sangat penting sekali. Dan ada pengaruhnya dengan yaitu selamatnya kampung. Di dalam selawat itu ada wa ala alihi. Wa ala alihi di situ artinya dan atas keluarga Nabi. Ali asalnya ahli, hak diganti dengan alif jadi ali. Ali maknanya dua, ada makna qorib, ada makna ba'id. Makna qorib, makna dekat. Ali di situ adalah keluarga Nabi dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu keturunan Nabi itu. Nah, kemudian termasuk ahli Nabi adalah setiap orang mukmin dan orang-orang yang takwa, dan orang-orang mukmin dan takwa kepada Allah, sekalipun tidak ada silsilah keturunan Nabi, termasuk ketua Allah dalam kedoakan wala alihi. Jadi kita yakin banget kalau ini dibaca tidak di mana saja, karena Allah berfirman, wa maka Allah li'azibahum wa anta fihim, wa maka Allah li'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana pada satu kaum. Wa anta fihim, sedang kaum Muhammad berada pada itu kaum. Jadi dimanakan dibaca sholawat kepada Nabi, maka Nabi oleh Allah dihadirkan. Manakala ruh Nabi dihadirkan di mana tempat, pada tempat itu akan dijauhkan dari segala macam bencana. Nah, kemudian ala ali di sini kita juga punya andil terhadap negara kita. Yang kemarin kita dianjurkan untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah dengan jasa manusia. Sebab kata Nabi, malam yaskurinnas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih atas jasa baik manusia, maka hakikat tidak berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena di situ termasuk wala ali. Kita lihat dalam apa namanya catatan itu bahwa di mana nama kita ini udah kita harus bangga banget, sayang banget pada negeri kita. Puasa kitanya wayahnya kemarin tuh bendera ada pasangkan. Kalau kemarin mah kita sekadar artinya apa namanya kita sekadar atau mengetahui bendera kita merah putih, tapi yang kemarin kan mah diterangkan oleh ulama. Jadi itu adalah sebagai simbol negara kita. Itu maka ketika orang-orang itu yang menghormat bendera adalah di situ punya arti menghormati jasa jati diri bangsa, kehormatan bangsa, kemuliaan bangsa. Seperti kita marhaba, kita mahalul qiyam itu sekadar kita berdiri. Kemarin kita berdiri. Kenapa kita berdiri? Karena kita berdiri itu karena di mana dibacakannya mahalul qiyam, Allah hadir terus Nabi Muhammad. Kalau kampung muslim dihadirkan oleh Nabi Muhammad, kampung itu akan Allah jauhkan dari malapetaka dan segala macam bencana. Yang mungkin di Palestina juga kalau dibesarkan Maulid Nabi mah nggak dijajah terus oleh apa namanya oleh Yahudi, oleh Israel. Karena apa? Karena kita sendiri
bangsa kita Indonesia ini belum pernah ada sejarahnya diinjak oleh Nabi. Hanya yang banyak adalah itu Indonesia itu yaitu dengan wali ya di Timur Tengah sebagai namanya konsultan yang menyampaikan ajaran agama ke negeri kita. Karena beberapa abad yang lalu Nabi sudah mengatakan nanti akan lahir satu negara di bawah garis khatulistiwa, kemudian dilingkung dengan yaitu air dengan lautan, dan hadirkan para ulama, bakal lahir banyak ya ulama, maka itulah yang namanya Indonesia. Nah kemudian kenapa kita perlu tahu supaya kita tahu artinya di mana kita ini, alangkah bahagianya bagi orang yang punya kehidupan dalam keadaan negara yang merdeka. Kita lihat di sini di mana ada Indonesia dari huruf I sampai A, I-nya Ibrahim Malik disebut Sunan Gresik, kemudian N-nya itu Nawawi Mahdum disebut Sunan Bonang. Nah kemudian D-nya itu Derajat, Raden Qasim itu Sunan Derajat, kemudian Usman, O-nya Usman, Ja'far Shadiq, Sarda Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Kemudian ada Ernang Ngampel, Sultan Rahmat, yang kerjaannya, yang dakwahnya itu ngaduk ayam. Ayam. Kalau kita kan dakwah, kita alhamdulillah udah enak mata kamu kita nama dakwah kita mah. Ini kita sedikit dulu Sunan Ampel ini. Sunan Ampel punya bibi. Itu Bu Bibi itu adalah istri dari Majapahit. Majapahit raja kafir. Itu keponakan ini minta izin kepada raja untuk dakwah di Pulau Jawa. Kenapa daerahnya dikasih ya Mamang. Mamang juga nggak tahu apa yang dibawa oleh raja yang akan disampaikan. Dia kira Islam nggak bertentangan dengan keyakinannya. Dikasih satu desa Ampel. Kerjaannya tuh orang selesai ngadu ayam. Ya harus dijabarin dulu ayamnya. Nah gitu. Ngadu ayam ceritanya. Ngadu ayam pertama dimenangkan oleh yaitu Raden, itu yang disebut Raden itu Raden Rahmat. Bertanya-tanya mereka, kalau Raden Rahmat bisa menang begini ayam segini banyak kalah semua. Pan saya mah ngadu ayamnya dibaca syahadat dulu. Syahadat. Pada belajar syahadat orang ngadu ayam tuh. Adu ayam ya terus. Nah, gitu. Begitu ya. Terus yang kedua, dia mengadu lagi, menang lagi, bertanya lagi. Ini karena ada apa lagi nih? Masih kalah juga. Segini banyaknya ayam bisa dikalahkan oleh orang baru ini. Pan kalau saya makan sholat 5 waktu. Ada sholat saya bang, ada sholat perlu belajar sholat tuh orang yang ngadu ayam. Terus yang ketiga, masih menang lagi. Ada apa lagi nih? Kan saya mah sebulan puasa tuh, tahun itu sebulan puasa tahan perut. Apa namanya puasa? Belajar puasa semua. Terus masih menang lagi. Nah bertanya lagi, apa lagi sekarang? Sekarang itu kan kalau saya hasil daripada ngadu ayam, saya keluar zakatnya 20-50%. Ada zakat per zakat semua. Jadi nggak tuntut ikhlas dulu. Masih kalah lagi. Kan saya mah sudah melaksanakan haji. Kemana Bu hajinya? Ke Mekah. Kalau ke Mekah semua. Akhirnya ngadu ayam jalan terus. Syarat Islam berjalan lancar. Itu luar biasa. Akhirnya satu-satu semakin yakin terhadap agama. Akhirnya agama kuat, ngadu ayam hilang. Mau kita mah alhamdulillah nggak kudu begini. Itu cerita Rahmat. Maka di sana ada sebut Sunan Ampel. Jadi kalau kita sejarahnya kita tahu. Jadi artinya jarah juga
Karena apa? Kita syukur kepada Allah dengan berkah daripada perjuangan mereka di sini yang termasuk dalam doa kita wa ala alihi kawawan mereka. Nah, itu. Wa ala ali. Nah, itu. Kemudian E-nya Eka Sarif Hidayatullah. Gunung Jati. Itu yang Gunung Jati yang disebut. Yang pada gremben selangkangan kita tuh. Kayak itu. Ya. Kemudian S-nya Indonesia, Said Umar Sunan Muria, yang di Gunung Bayak Ganyong tuh, Sunan Muria tuh. Kemudian I-nya itu Ishak Ainul Yakin, yang sebut Sunan Giri. A-nya yang terakhir Abdurrahman Sahid Sunan Kalijaga. Nah, maka bisa jadi kalau gitu ya. Iya, jadi kita ini dengan adanya bacaan-bacaan kita punya andil terhadap negara. Pantas kata Sayyidina Umar, hubbul waton minal iman. Jadi bukan rekayasa ini. Dari mulai I-nya lagi sekarang I nomor 9. Nomor 9 yang muncul dari angka 9. N-nya itu nomor 14. Kemudian dari I sampai A Indonesia itu yang satuan itu huruf A angka 1, angka 9, angka 4, angka 5. Kemudian dari Al-Quran itu apa dilihat yang menerangkan masalah negara adalah surah yang ke-9 yang disebut surat Al-Balad. N itu nomor 14 dalam Al-Quran. Surat yang ke-90 yaitu surat Al-Balad yang artinya negeri. Jadi semuanya kita berkah daripada bacaan-bacaan ini. Makanya kita jangan takut di Indonesia mah. Kuat di Indonesia mah. Palestina mesti serang terus. Bagaimana enggak enak ini? Alhamdulillah. Sebab apa dalam negeri begini kita punya andil terhadap negeri kita. Kenapa? Di mana Al-Quran Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan. Allah menjadikan contoh satu kampung, satu negeri, satu wilayah, yaitu yang aman dan tenang, pengaruhnya ya'tiha rizquha ragadan, ya'tiha rizquha ragadan, akan berdatangan rizkinya rogodan leluasa. Jadi kita dengan adanya persatuan dan kekompakan dalam kebaikan punya pengaruh dengan kampung kita. Maka kita lihatnya semua kampung kita kelihatannya dalam ekonomi standar. Nggak ada orang susah banget, nggak ada kan karena orang subuh udah remidihnya nggak ada. Iya, nggak ada kan. Kita lihat ini ekonomi masyarakat kita standar ini. Ini berkah dari bacaan-bacaan ini. Artinya masyarakat supaya tahu semua kegiatan di Manis Tali, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi, suara Al-Quran, suara sholawat, ini punya pengaruh dengan keberkahan. Soal apa setiap kali malam Jumat ini ahli Korea kita hadiahin. Kapan itu? Semenjak dulu. Pernah saya ceramah menyampaikan, ayo tambahin hadiahnya lah ahli Korea, hadihil Korea. Itu orang-orang kampung kita yang sudah meninggal juga, sudah semuanya kita hadiahin. Kenapa? Dulu mah orang adalah orang kampung Buaran, dari Buaran dulu. Tapi alhamdulillah dengan hadiah kita hadiahin, ya ahli Korea, kagak dia kan bagus kan. Ya, iya kelihatannya ke kampung kita basah dan agama kan enak begini ya. Masya Allah, nggak ada orang adu ayam, nggak ada. Habis ya, Masya Allah. Iya itu. Alhamdulillah luar biasa itu. Coba, wah kita enak banget, enak banget udah. Kalau udah begini enak ya, negara udah merdeka, termasuk kampung kita juga enak, itu kan. Apalagi segala karang bocor diempanin sama negara hari. Ayo, diempanin sekarang makanan bergizi. Nah itu. Ya.
kan enak banget. Iya. Dapur dari sekolahan sekarang mah. Dan saya udah seminggu itu. Alhamdulillah. Kalau masih bandar juga mah kebangetan. Iya, hidupnya kita berada di bawah garis hasil siwa. Negara kita 17.000 kepulauan. Diikat dengan ikatan Bhinneka Tunggal Ika, gacak-gacakan, bukan sembarangan ini, ya, dengan doa ini. Jadi sasarannya artinya dorongan saya mah jangan hidup doangan, pakai doa gitu maksudnya. Ya, gitu. Karena apa? Karena kita pertama yaitu apa di mana ayat Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Sesungguhnya telah bahagia orang yang telah membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa? Dari perbuatan dosa, dosa kecil. Kan kita ketika baca kudu ingat dalam energi kita. Ada energi positif, ada energi negatif. Jadi ketika kita baca sholawat misalnya, ambil hati kita mohon kepada Allah supaya dikeluarkan tuh penyakit. Nah, gitu. Dosa supaya diampuni oleh Allah. Yang kedua, wajah rasma rabbi, orang yang bahagia itu orang yang menyebut nama Tuhannya. Fasolah, kemudian yang ketiga, orang yang hidupnya bahagia dikasih ketenangan orang yang sholat. Sebab apa? Sholat itu menenangkan jiwa. Sebab manusia Allah jadikan sifatnya adalah kesulitan. Kulikol insanu halu'ah, diciptakan manusia dalam keadaan mengeluh. Jama saru jazua, kalau kena kesulitan langsunglah manusia mawas. Dikasih panas terus, dikasih hujan wae, kan gitu. Siapa yang hidupnya enak teh? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sholat yang mana? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Itulah orang-orang yang sholatnya secara kontinu, ada terus-terusan, johor, asal, gitu. Apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah rawatib. Ya harus ada perubahan kita. Biasanya sebelum cukup gerbang pergi Jumat juga tuh. Oh ya besok mah ketahan. Nah, iya. Maka zikir itu namanya zikir sunnah. Zikir sunnah itu yang dilakukan setelah sholat. Kalau Nabi setelah sholat, begitu Allah manda salam pulang. Kenapa? Menunjukkan bahwa yang sunat itu abdolan di rumah. Nabi, kalau bicara kita, kalau assalamualaikum pergi ke rumah, nonton TV di rumah. Yang ngajinya kagak tuntas begitu. Iya, begitu semua gerbuk balik. Gitu. Lagi mau ada keistimewaannya. Kita salah satu ada kudu kelebihan gitu. Nah gitu. Atau duitnya banyak atau zikir yang banyak gitu. Apalagi duit banyak zikir kan iya. Percayalah dengan bacaan-bacaan, dengan sholat kepada Nabi. Jadi jangan disebut diambil maksus. Karena kita juga sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini sampai Allah sediakan, yang sering saya sampaikan itu ada 3 pintu istimewa untuk umat Nabi Muhammad yang suka dalam doa kita, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu selalu saya sampaikan. Jadi pertama pintu afwi, yang kedua pintu maghfirah, yang ketiga pintu rahmah. Pintu afwi adalah masuk surganya orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmunya emang gak banyak, tapi yang ada diamalin. Tahu atas Jumat Johor teh, qobliyah Johor teh ada qobliyahnya, kerjain qobliyah Johor. Tahu atas Johor teh ada ba'diyahnya, kerjain ba'diyah Johor. Ada tahu qobliyah asar teh ada sebelum asar ada qobliyah, kerjain dulu. Nah, gitu. Sebab apa? Orang kalau jarang sembahyang sunat doanya nggak tajam. Doanya pun tuh, makanya sunat itu yang memberikan Allah berikan itu nikmat amil maksus salah satu istimewaan. Nah itu jadi
Nah, yang kedua ada pintu maghfirah. Pintu maghfirah bukan orang yang amalnya unggul, orang yang habis dosanya. Karena apa? Dianya rajin istighfar, ditambah lagi anak-anaknya mengistighfarin. Nah, di sini kita harus ingat kepada orang tua. Astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya. Orang tua kita kurangin dosa, orang tua tiap hari kurangin dosa dengan sebab doa kita, ditambah lagi untuk hadiah di dunia kita dengan banyak istighfar, Allah akan lancarkan rezeki kita. Sebab kasratul rizki, kasratul istighfar tajribul rizq. Banyak istighfar itu akan menambah rezeki, menarik rezeki. Jadi rezeki itu ada yang ditarik dengan istighfar. Gitu. Kita juga semua emang perlu ditarik. Ya kagak ditarik mau datang. Hajatan kita kata kagak tarik, nggak tahu kakinya orang. Nah, gitu tadi nggak tahu orang. Enak amat sih kena datang ya. Iya. Itu sempit tidak. Apalagi namanya ini hajatan pinggir jalan. Saya buat hari jalan di situ. Emang kudu mabal apa gitu. Gitu. Jadi kan saya kalau bicara doa itu rada enak gitu. Enak kita punya. Apalagi kita ingin hidup masih kecil. Apa iya kalau bisa nih karena Mekah ini ya. Kata kira katanya Allahumma subna nasibam min ziyatil Makkah wal Madinatul Munawwarah wa yasir asbabuhuma bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in nasib. Ya Allah, berilah saya bisa dan menyebar si Mekah dan Madinatul Munawwarah wa yasir asbabahuma, gampangkan sebab-sebabnya ya Allah. Mau diberangkatkan mertua kek hari ini ya. Iya. Bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Terlihat setelah engkau caranya ya Allah. Mau ke angin kue juga saya relo. Ya begitu. Yang penting begitu, lemparkan sama angin, jatuh dekat Baitullah, apa-apa. Nah itu kuliahin banget sama doa. Sebab doa mah kalau kagak diberi pada kita, beri pada anak kita. Apalagi sekarang, makanya saya ini doa kita ini. Doanya pertama anak kita supaya menjadi anak yang soleh, kedua menjadi orang takwa, dan ketiga orang yang beruntung. Jangan sampai nanti anak-anak kita ini kan beda sekarang mah. Kalau dulu mah kena tuh sertifikat tanah, tuh. Kalau sekarang mah tuh ijazah, tuh gitu ceritanya. Iya. Sekarang kita bikin katanya apa namanya bikin moderat namanya, bukan moderat, moderat artinya orang artinya gaya pesantren tapi berwawasan kebangsaan, itu moderat namanya. Dan ngaji doang gitu. Nggak tahu perkembangan negara kan nggak apa, nah, itu buru-buru bicara politik gitu kan ya, bicara nggak bisa ngaji doang gitu. Jadi kalau mau harus gitu. Makanya ya semua gitu, artinya langkah-langkah saya ini menjadikan pelajaran untuk murid-murid saya, anak-anak yang di bimbingan saya. Sama ya kita juga nggak laki nggak perempuan. Pokoknya emang sekarang harus S1 ya harus S1. Jalur mana itu? Nah itu. Alhamdulillah ada bacanya gitu. Baca lagi kita. Nah gitu. Kata Kiai gini, baca nih, biar anak 10 pengkosan orangnya, gitu, itu baca lagi, gitu maksudnya. Emang kalau gua baca bacaan apa tuh? Jadi usahanya kurang modal. Kalau dulu, dianya dua lorong, ininya 2 lorong, dia tuh 4 lorong. Kalau sekarang, ya, iya. Cuma kata-kata kecil aja. Iya. Tapi dengan pendidikan dan wawasan,
Maka di mana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bukannya guru itu yang mengerasi muridnya untuk beribadah, akan tetapi yang disebut guru itu yang menaikkan martabat muridnya. Gitu. Kalau ada bocah lagi pengen jadi angkatan laut, gagal 6 kali gagal. Baca nih Fatihah 11 kali, hadiah ke Muhammad Palak. 3.000 yang ini apa namanya yang daftar, yang tes, yang itu 1.500 terlalu itu bocah baru udah punya lagi bapaknya gak. Iya, tuh begitu ceritanya. 11 bacaannya udah Fatihah udah kita mau baca kan. Itu amalan Muhammad Palak 111. Maka yang kalau kita jangan 111 aku banyak kan 11 saja. Buat dibaca yakin gitu. Nah, gitu ceritanya. Lu pakai doa sebab kalau ya tanya karena hidup sekarang beda. Kalau dulu yang tadi sertifikat tanah. Kalau sekarang tanah. Kenapa orang dulu tanahnya jadi banyak begini ya kalau sekarang di jangan heran. Kenapa? Ya gitu. Karena kalau orang dulu kan usahanya pada itu. Ada yang di Gang Kancil, ada yang di Asar Pasir, ada di Tanjung Priuk ya. Iya. Asal pulang teh gitu. Giliran ngaji. Itu orang dulu mah. Giliran ngaji. Bali kita pada kelihatannya nggak ada sepulang dari Gang Kancil teh apa Bali bawa itu loh apa kardus ya gila ngaji jadi bisa yang debut tempat buah ajin ke buah anak kan belinya pada antuh. Iya orang pada bisa Gang Kancil pada bisa beli tanah padahal kenapa karena emang belinya kagak menjualin aja kan. Sekarang mah kagak mau ada urusan dengan ngaji enggak artinya ya gue emang gue pikirin bedanya begitu kan mah nggak jawabnya kalau bisa yang kira-kira mah semua wika ya emang begini bener iya sama juga kenapa kalau presiden kata orang Jawa Timur sekali-kali apa orang Jawa Barat harus dijawab. Orang Jawa Timur itu memang biasanya kalau ngasih makan anak itu ikannya gede, sedikit, itu. Iya, kalau kita kagak ngasih yang gede ikannya dikit, jadi protein kurang. Iya, sekarang pemerintah ini, yaitu ada makan, jangan disebut makan gratis kata saya. Iya, tambahan dengan makan gratis saya juga sisa. Jadi gizi kayak gitu. Perlu makan gizi. Jadi gizi harus diutamakan gizi. Kalau kita enggak ya penting bocah kenyang. Iya. Ya, ternyata iya gizinya penting sekali dan juga jadi pendidikan sama anak-anak. Nah itu. Jadi kita mah ada itu kaitan kembali kepada kaitannya. Kita nih ngaji begini tiap minggu teh artinya punya andil terhadap negara kita. Kenapa? Kita di sini ada doa kita wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi kita kembali lagi pada yang baru datang. Jadi ali nabi teh ada makna dua. Satu makna qorib, makna dekat, ada makna ba'id. Makna qorib ali di situ keturunan nabi dari Bani Hasim dan Bani Muthalib. Tapi kemana-mana jauh, setiap orang mukmin yang takwa kepada Allah, siapa saja, turun di mana saja, termasuk ahli Nabi. Sekalipun paman Nabi, kalau yang namanya enggak iman mah enggak masuk. Abu Jahal emang apa Nabi? Abu Jahal. Memang Nabi itu. Abu Lahab. Apalagi Abu Lahab paling jahatnya itu bini-bini jahat banget sama Nabi. Itu yang Hammal atau Hadom itu bini Abu Lahab. Iya. Dimana apa kerjaannya itu tukang nyari kayu bakar.
karena kebanyakan. Nah itu tali kayu itu yang diikat itu disangkutkan ke lehernya, mencengin mati. Jadi bini Abu Lahab teh kejepit atau kejepit kayu tali duk, yaitu yang dibawa oleh dia waktu untuk kejahatin Nabi. Begitu. Kita alhamdulillah ini luar biasa. Jadi makanya di sini kita kembali lagi bahwa kita ini mesti satu paket bicara kita. Satu, syukur dengan tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram. Kemudian syukur yang kedua, yaitu adanya 17 kemerdekaan. Karena apa, ini menjadikan contoh banget segini banyaknya negeri ini, ya, daripada 17.000 kepulauan dengan doa bisa dipersatukan. Jadi kata saya, apa sih doanya kita nih supaya hidup teh jangan kagak pakai doa, ya udah istighfar atau salawat aja, gitu. Istighfar salawat mual makan susah, nah, gitu. Karena apa? Dengan rahmat Allah. Karena apa? Karena semuanya ini adalah hasil doa. Karena apa? Karena dengan doa di sinilah memang Allah sebutkan dengan amal soleh itu Allah berikan di dunia ini adalah sebagai persekotnya kebaikan dari Allah dengan kehidupan yang harmonis. Dan kampung orang-orang yang bisa tentrem, tenang, ayem adalah orang-orang yang pertama adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Jadi orang yang membersihkan diri. Jadi kemudian bersih diri tergantung bahasa sekarang itu. Kalau kita bicara satu kali harus semua diceritakan dalam bahasa bocah mah adalah sebagai komprehensif. Nah, kalau udah tua mah ngapain komprehensif, susah simpen dulu. Iya. Komprehensif teh artinya apa dulu nih yang maksud dibersihkan? Yang dibersihkan hati. Emang apa hati? Hati teh itu banyak sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Maka ada yang disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah untuk mensikat habis sifat yang ada dalam hati. Ada takabur. Yang ada takabur tuh. Emang apa yang takabur itu? Duit apa? Timbang apa ada ya? Iya. Iya. Gitu. Ada takabur, ada ria, gitu. Pas ria itu dihabiskan. Sebab itu penyakit amal namanya. Jadi pekerjaannya pengen melihat orang. Bayang kalau ada orang merobang, soleh banget. Iya. Coba nggak ada orang mah kita lihat tuh pakai wanita. Jadi ya, ada sum'ah itu pekerjaan yang pengen didengar orang. Ya sum'ah. Itu. Kemudian yang paling bahaya hasud. Apa hasud? Ngeresepan kalau orang dapat nikmat orang yang dapat untung dia yang belum ngerespon. Itu hasud. Ya, jadi definisinya hasud itu ngarep-ngarep hilangnya nikmat dari orang lain. Orang lagi bener-bener kapan ya bini diceraikan ya? Nyari apa yang bagus? Itu hasud namanya, kayak gitu. Ya. Kamu orang dapat musibah, dianya anu malah kagiran kelihatan. Nah, itu hasud itu namanya. Nah itu sikat habis. Pada aflaman dan zakat, bersih hati. Karena mau bersih hati mah enak kita, punya hati toleransi terhadap orang lain, ada rasa kebangsaan, nah gitu, ada rasa sesama. Nah ini wa dzakara isma rabbih. Yang kedua orang yang sering zikir. Nah itu zikir, ada zikir sunnah, zikir fadilah, zikir sunnat itu adalah zikir sepaket dengan sholat. Yang tadi kalau Nabi ketika Allah SAW pulang ke rumah, apa ngejainnya yang sudah di rumah. Kalau orang kita
baru terus ngejegat ngapain di rumah kayaknya gitu. Nah iya ada kaitannya, maka kita juga itu. Yang kemarin namanya kan 5 menit lagi bedug itu langganan berdatang ke masjid karena mau ayahnya. Udah bikin kemarin kan hijrah ada hijrah makan ya. Hijrah makan ya, hijrah tempat. Kita pindah rumah. Rumah mah udah jangan pengen pindah segala. Kalau emang di situ enak udah di situ. Sebabnya ya faktor berkah diantaranya tempat. Tempat supaya berkah, tempat hadiahin yang asal punya tempat. Apalagi gue palingnya boleh ngasih. Ini gimana gatel hai tuh. Iya, aman yang ngasih tempat kan dihadiahin aja. Atau sekali mah kan itu kedudukan orang ngaji atau kan itu mungkin berkah kan tempat. Iya, apalagi boleh ngasih. Boleh ngebeli aja hadiah itu tempat. So faktor berkah itu pertama tempat. Nabi menyuruhnya apa itu? Adar qobladar, al-jar qobladar. Kalau kita kemana-mana cari dulu lingkungan, belum bikin rumah. Jangan ngejar rumah dulu baru nyari lingkungan, jadi tetangga. Ngapa tahu ada lingkungan tuh nggak ada pengajian tuh dulu banget kita. Nah itu. Kedua bini. Kalau emang udah itu enak kalau ini udah. Ya udah. Kata kayak aja lu aja kuningan dulu guru kita guru Sanusi. Kalau berjalan jangan ganti kuda di jalan. Lain kuda beda lagi. Nah, sepakan lah. Coba. Perempuan gak ada yang gampang diajak hidupnya ya. Dan aja Hamid alhamdulillah udah bener. Perempuan bertahan banget ya. Alhamdulillah. Itu terpaksa. Alhamdulillah gitu kan. Gitu. Kedua piaraan. Orang ada piaraan suka burung. Tambah lagi keterangannya. Ada ayam, itu, ada ikan. Nah itu. Nah itu. Ada hokinya katanya. Ada lagi ulamanya yang sebut ashabul wujuh. Kalau kita juga beraya ikan, beraya binatang, lihat dulu laki apa perempuan. Kalau emang perempuan, seminggu sekali carikan lelakinya. Kan ayam juga, binatang juga pengen kayak orang. Nah, gitu ceritanya. Ada pengaruhnya, iya. Semua terkait semua. Jadi agama semuanya. Nah, maka oleh karena itu punya pengaruh barokah. Karena kita kan enak alhamdulillah, tentrem banget sama perempuan kita. Bikin tua, kayaknya sama perempuan bikin demen itu ya. Iya. Coba kalau kasih bosan kita. Alhamdulillah. Semua bisa tentrem. Ini tentrem. Kan enak banget ya. Nah gitu. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran yaitu wadroballahu masalan qaryatan aminatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Allah menjadikan contoh satu kampung, satu negeri itu aman dan tentram. Kalau kampung kita aman dan tentram, pengaruhnya ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, akan datang ke kampung itu rezeki ahli kampung ragadan leluasa. Tertentu. Dari mana? Min kulli makanin, dari setiap tempat. Orang pembuaran pergi ke Bogor, balik ke Bogor ini. Pergi ke Jakarta, balik ke Gondol. Pergi ke sebelah timur, balik lagi bawa rezeki gitu. Nah ini itu keberkahan kamu luar biasa. Maka udah kampung kita, maka sampai ada kampung, ada doanya kampung. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini ngedoain ahli kampung supaya pada soleh, pada ibadah kepada Allah. Kita dihitung-hitung banyakkan yang ibadah ini sama yang enggak itu. Yang enggak ibadah kan masih banyak juga.
Tapi banyak-banyak ibadah kepada Allah. Ya itu. Bagaimana kalau banyakkan orang yang enggak ibadah, maka parot di umillah. Maka ahli kampung kufur akan nikmat Allah, artinya tidak memanfaatkan nikmat, akan tetapi yaitu membuat bukannya maunya yang dikerjakan, itu adalah menyalahi ajaran Allah. Fazaqallahi basal ju' wal khauf. Allah kenakan kepadanya kelaparan yang menyelimuti dirinya seperti badan diselimuti oleh pakaiannya. Nah itu, maka dengan itu alhamdulillah kalau kita masih punya sejarah juga ya, sejarah yang hidup tahun 63 itu, masa hidup orang pada makan ongo pada lebih bukanya. Kenapa? Itu ya burun itu kan, itu ketika konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, yang benar Malaysia yang sebenarnya. Nah, begitu gak enak ya. Ditambah lagi kita lihat ada sejarah corona lagi. Masya Allah gak enak ya. Kita kumpul begini rasa gak aman. Kita takut kena dia takut kena kita. Kan dia bisa gitu. Masya Allah. Iya. Hah? Sekarang enak banget, Masya Allah, luar biasa. Udah enak kayak gini masih bener juga banget. Nah gitu. Nah ini Bapak yang saya hormati. Terus artinya masih kita melanjutkan yang kaitan dengan masalah berkah hidup ya, orang bahagia dengan qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla. Karena apa? Karena dimana kita ini supaya ada perubahan, maksudnya datang ke masjid, apa yang harus kita laksanakan yang bagus adalah sholat sunat tahiyatul masjid, terus sembahyang sembahyang duha kan gitu. Sekarang nggak sembahyang tahiyatul masjid, langsung sembahyang duha, itu ada pahala ganda. Pahala tahiyatul masjid ada, yaitu pahala duha ada. Supaya pahala itikaf kita gedean pahalanya, nyata makin nazar tuh a'taqifa fi hadzal masjid, aku nazar itikaf di masjid madum tupih selagi saya berada di dalamnya. Terus apa kita baca kalau seluasa Allahu 1000 gitu. Jangan dibiasakan 5 menit lagi bedug berat. Apalagi kita pulangnya lagi pas dulu kan gue. Apa itu semuanya ya? Saya ngeliatin di kampung saya juga ngeliatin, Masya Allah. Itu ada pengaruh dengan rezeki gitu. Iya. Dengan rezeki Tuhan. Iya. Biasakan pakai 77 palak 7 hanas 7 sampai ilahilas suri firdausi ahla, itu teh wididan mati huruf khotimah, supaya pada saat terus kita dicabut kita dalam keadaan orang yang baik, kan begitu maksudnya. Maka oleh karena itu Bapak saya hormati, mudah-mudahan ini materi yang saya sampaikan, karena apa? Ini dilihat daripada ada usia kita udah semua di atas 60, karena kebanyakan antara 60 dan 70 tahun. 70 tahun ke atas sudah jarang. Nah gitu. Nah, maka udah jangan ngocol udah. Nah, jangan kudu pengen 2 segala, udah terlambat. Kalau pengen 2 udah kemarin. Iya. 40. Gitu kalau gue tanggung dah ada wedah. Gitu. Iya udah jangan pikiran mengsong udah. Iya. Udah kurangin ngocol udah. Banyakin doa buat bocah gitu. Iya, iya. Nah inilah Bapak yang hormati, ide yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, amin ya rabbal alamin. Dari mana Sohibul Bait kata kemarin dapat musibah, sakit, sekarang sudah sehat, maka mudah-mudahan kesehatan ini dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surah Yasin.
La hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.